Di sebuah kota di Serbia Selatan yang bernama Niš, terdapat sisa-sisa kejayaan industri semikonduktor terbesar di Yugoslavia. Elektronika Industria Niš, atau yang sering disebut RR Zavodi, dulu merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di Eropa Timur. Mereka membuat mesin sinar X, radio, televisi, dan bahkan semikonduktor. Namun, apa yang pernah menjadi simbol kemajuan teknologi di negara sosialis ini, kini hanya tinggal puing-puing. Apa yang terjadi dengan raksasa ini? Bagaimana sebuah perusahaan yang dipuji oleh Presiden Tito dan bahkan bekerja sama dengan Texas Instruments bisa lenyap begitu saja? Di video ini, kita akan menjelajahi sejarah elektronika Industria Niš. Kita akan melihat bagaimana perusahaan ini bangkit, bertahan, dan akhirnya jatuh, terkubur oleh perubahan politik dan ekonomi yang terjadi di Yugoslavia dan Serbia. Kisah ini akan membawa kita dari masa-masa kejayaan Yugoslavia di bawah pemerintahan Presiden Tito, hingga konflik etnis yang menghancurkan negara ini di awal tahun 1990-an. Kisah elektronika Industria Niš dimulai pada tahun 1947, ketika Yugoslavia baru saja keluar dari kehancuran Perang Dunia II. Pada saat itu, negara ini mengalami kekurangan besar dalam berbagai barang, termasuk tabung sinar X yang sangat dibutuhkan untuk keperluan medis. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Yugoslavia mengirim delegasi ke Jerman, dan dengan kejutan besar, mereka pulang tidak hanya dengan tabung sinar X, tapi dengan seluruh lini produksi untuk membuatnya. Dalam waktu singkat, para ahli dari Jerman tiba di Niš dan mendirikan pabrik yang nantinya dikenal sebagai RR Zavodi. Pabrik ini menjadi pusat produksi tabung, sinar X, radio, dan mesin-mesin elektronik lainnya. Niš dipilih sebagai lokasinya karena dukungan pemerintah lokal yang menawarkan apartemen gratis untuk para pekerja Jerman. Kota ini juga memiliki sejarah panjang, dari zaman Kekaisaran Romawi hingga menjadi pusat industri di Serbia Selatan. Meskipun awalnya mengalami kesulitan dalam produksi radio, RR Zavodi akhirnya berhasil memproduksi tabung sinar X pertama mereka pada tahun 1951 dan kemudian mengembangkan mesin sinar X yang diberi nama Morava. Keberhasilan ini membawa perusahaan ke arah yang lebih besar. Pada tahun 1958, RR Zavodi mulai memproduksi perangkat televisi yang kemudian diekspor ke berbagai negara seperti Mesir dan Paraguay. Namun, ambisi besar mereka adalah untuk masuk ke industri semikonduktor. Pada akhir tahun 1950-an, mereka mulai memproduksi transistor germanium, dan pada tahun 1962, mereka membuka pabrik semikonduktor pertama mereka dengan kapasitas produksi 600.000 transistor per tahun. Dengan bantuan dari perusahaan internasional seperti Philips dan Toshiba, elektronika Industria Niš menjadi salah satu pemimpin dalam industri elektronik di Yugoslavia. Mereka memproduksi berbagai macam produk elektronik, termasuk AC, tape recorder, dan bahkan perangkat komputasi canggih. Di era 1970-an, elektronika Industria Niš mencapai puncak kejayaannya. Mereka menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Texas Instruments dan RCA dari Amerika Serikat. Pada tahun 1981, RCA bahkan mentransfer teknologi pembuatan sirkuit terpadu logika kepada mereka. Mereka juga mulai memproduksi mikroprosesor, yang meskipun ketinggalan zaman, masih menjadi pencapaian besar bagi perusahaan di negara sosialis. Namun, di balik kesuksesan teknologi, ada masalah besar yang mengintai. Ekonomi Yugoslavia. Negara ini sangat bergantung pada impor teknologi dan memiliki beban utang yang sangat besar. Di tengah inflasi yang merajalela dan suku bunga yang tinggi, elektronika Industria Niš, seperti banyak perusahaan Yugoslavia lainnya, mulai merasakan dampaknya. Masalah ekonomi hanyalah awal dari kejatuhan elektronika Industria Niš. Di akhir tahun 1980-an, Yugoslavia mulai hancur karena meningkatnya ketegangan nasionalisme dan konflik etnis. Setelah kematian Presiden Tito pada tahun 1980, negara ini mulai terpecah belah. Kekacauan politik dan ekonomi ini membawa bencana bagi elektronika Industria Niš. Pada awal tahun 1990-an, perang pecah di bekas Yugoslavia dan Serbia terlibat dalam serangkaian konflik berdarah. Sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Serbia selama perang menyebabkan elektronika Industria Niš kehilangan akses ke bahan baku yang mereka butuhkan untuk memproduksi semikonduktor. Produksi menurun drastis dan perusahaan ini berjuang untuk bertahan hidup. Pada tahun 1996,
Sanksi akhirnya dicabut, tetapi sudah terlambat. Elektronika Industria Nesh tidak pernah pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh perang dan sanksi. Pada tahun 2006, perusahaan ini resmi dinyatakan bangkrut. Bangunan pabrik yang pernah menjadi simbol kebanggaan teknologi Yugoslavia kini hanya menjadi reruntuhan yang terlupakan. Namun, warisan elektronika Industria Nesh masih ada. Bagi mereka yang pernah bekerja di sana, perusahaan ini adalah bukti dari apa yang dapat dicapai, bahkan di bawah rezim sosialis yang penuh tantangan. Ini adalah kisah tentang ambisi teknologi, kerja keras, dan akhirnya kehancuran yang disebabkan oleh politik dan ekonomi. Elektronika Industria Nesh adalah salah satu contoh dari bagaimana politik dan teknologi bisa bertabrakan, menciptakan dan menghancurkan mimpi. Dari puncak kejayaan semikonduktor hingga kehancuran akibat perang, perusahaan ini meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Yugoslavia. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.